film dibuka pada tahun 1935 di Vosan, sebuah wilayah yang terkenal dengan seni bela dirinya. Terlihat para guru kungfu yang sedang mengajar muridnya untuk berlatih bela diri. Berpindah tempat, di rumah Ip Man, ajudannya berbicara kalau ada yang mau bertemu, dan Ip Man pun segera menemuinya. Orang ini bernama Liu. Dia baru saja mendirikan perguruan kungfu di Vosan, maka dia ingin berlatih dengan Ip Man. Namun, permintaan tersebut ditolak secara halus oleh Ip Man. Tapi Liu terus memaksanya dan bilang kalau kita latihan pribadi saja. Jadi, kalau Ip Man kalah, maka tidak ada yang mengetahuinya. Guru Ip pun menyetujuinya dan dia mau makan lebih dulu bersama anak dan istrinya, dan mengajak Liu untuk ikut makan bersama. Istri Guru Ip terlihat tidak suka dengan cara Liu makan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun bersantai sejenak. Di saat yang sama, ada seorang pemuda yang akan mengambil layangan yang nyangkut di teras rumah Guru Ip. Dan kebetulan, Guru Ip dan Liu sedang bertarung, dan pertarungan tersebut tanpa sengaja disaksikan oleh pemuda tadi. Dan karena kehebatan Ip Man, Liu pun mengakui kekalahannya. Lalu, Liu pun pamit pulang dan meminta Guru Ip untuk merahasiakan pertarungan tersebut. Di restoran, Yuan, pemuda yang tadi, menceritakan kekalahan Liu atas Guru Ip kepada teman-temannya. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya belajar mendapat kabar kalau kekalahan Liu telah diketahui orang lain. Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu pun memarahi Yuan, namun dilerai oleh Lin, yaitu kakak Yuan. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung pada Guru Ip. Liu meminta Guru Ip untuk menjaga nama baiknya. Lin pun langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang lain di depan umum. Yuan pun berkata, memang kenapa tidak boleh? Lin pun langsung memelorotkan celana Yuan, dan semua orang pun menertawakannya. Lalu, tiba-tiba saja polisi datang dan meminta agar para orang kungfu ini tidak bikin onar. Dan dia juga berkata kalau kungfu itu kuno dan sekarang zamannya pistol. Seketika itu, Guru Ip pun memperlihatkan kehebatannya, dan polisi tadi pun hanya terdiam. Lalu, Guru Ip menasihati polisi itu untuk menjaga ucapannya. Lalu, orang-orang pun bubar. Di rumah, Guru Ip meminjamkan modal pada Kuan untuk usahanya, dan Kuan pun menerimanya. Saat akan keluar, Lin pun datang dan menunjukkan jurus barunya. Saat sedang praktek, tiba-tiba anak Guru Ip datang dan menunjukkan gambarnya. Namun, Guru Ip mengabaikannya, dan sontak istrinya pun terlihat kecewa dengan hal tersebut. Warga pun terpukau dengan aksi Guru Ip, namun istri Ip Man pun marah dan mengusir para warga. Istrinya meminta agar Guru Ip lebih meluangkan waktu untuk anaknya. Di suatu hari, ada sekelompok pengembara yang sedang menantang guru kungfu di Vosan, yang dipimpin oleh Jin. Dia pun menantang perguruan yang pertama dan dengan mudah dikalahkan oleh Jin. Jin pun mendatangi guru kedua dan tidak begitu sulit dikalahkan oleh Jin walaupun menggunakan senjata. Saat sedang merayakan kemenangannya, sang penjual bilang kalau mereka jangan bangga lebih dulu kalau belum mengalahkan Ip Man. Dan Jin pun segera ke rumah Guru Ip Man dan langsung menantangnya untuk bertarung, walaupun langsung ditolak oleh Guru Ip dan dimarahi istrinya. Namun, Jin terus memaksanya dan sang istri pun mengizinkannya. Lalu, polisi datang dan meminta kepada Guru Ip untuk menjaga nama baik Vosan, dan pertarungan pun dimulai. Di awal-awal, Guru Ip hanya bertahan sambil mengukur sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh Jin. Tapi setelah itu, Guru Ip pun mengeluarkan ilmu yang sebenarnya, dan Jin pun mulai kewalahan. Jin juga menggunakan pedangnya dan hanya dilawan dengan kemoceng oleh Guru Ip. Walaupun dengan kemoceng, tapi Guru Ip dapat mengalahkan Jin. Mereka pun kalah diiringi dengan ejekan dari para warga. Dan sejak saat itu, warga Vosan sangat menghormati keluarga Ip Man, di mana
Guru Ip tidak pernah diminta untuk bayar saat belanja di pasar. Hal itu dilakukan sebagai bentuk terima kasih warga kepada Guru Ip yang telah menjaga martabat Fosan. Namun, semua kehidupan yang indah itu berubah saat Jepang menduduki Cina pada tahun 1937. Banyak orang yang kelaparan dan semakin parah lagi saat Jepang menduduki Fosan, di mana Jepang menghancurkan banyak fasilitas dan membuat populasi Fosan menurun drastis, sedangkan rumah Ipman disita oleh Jepang. Kini Ipman hidup sederhana seperti orang-orang Fosan pada umumnya. Suatu hari, Guru Ip menukar barang miliknya dengan beras dan kemudian bertemu dengan Kuan, lalu diajak ke pabriknya. Jepang masih mengizinkan pabriknya beroperasi. Lalu, Kuan menawarkan jabatan kepada Guru Ip karena telah meminjaminya modal. Namun, Guru Ip menolak secara halus hal tersebut. Guru Ip membuatkan bubur untuk istrinya sedang sakit karena selalu memikirkan persediaan makanan. Namun, Guru Ip menenangkannya karena dia akan segera mencari pekerjaan. Ipman pun bekerja di tambang batu bara setelah ditolak berkali-kali di toko. Di sana, dia bertemu dengan Lin, si pemilik restoran. Saat sedang beristirahat, Lin melihat Guru Ip menyimpan jatah makan siangnya. Lalu, Lin pun membagikan makanannya ke Ipman dan mereka pun makan bareng sambil ngobrol. Namun, tiba-tiba tentara Jepang datang dan polisi yang sekarang menjadi penerjemah untuk Jepang, dan kedatangannya untuk mencari orang yang jago kungfu untuk bertarung dengan karateka Jepang. Jika menang, mereka akan mendapat beras. Lin dan orang Fosan yang lain pun mengikuti ajakan tersebut, tapi Guru Ip tidak ikut. Saat mereka datang di lokasi, terlihat Liu sedang menghajar karateka, dan karena dia menang, dia pun mendapatkan beras. Melihat hal itu, Jenderal Jepang pun ingin ikut bertarung dan meminta 3 orang lawan sekaligus. Dia akan memberinya beras menang ataupun kalah, dan pertarungan pun terjadi. Walaupun melawan 3 orang, tapi jenderal tersebut tidak begitu kesulitan untuk mengalahkannya. Esok harinya, Guru Ip melanjutkan bekerja dan dia menemukan sesuatu dan menyimpannya. Saat sedang istirahat, sang polisi datang dan mengundang untuk bertarung lagi. Ipman menanyakan Lin kepadanya, tapi polisi menjawab kalau dia tidak tahu. Akhirnya, Ipman pun ikut ke tempat pertarungan untuk mencari Lin. Dan di sana, Guru Ip melihat Liu sedang bertarung dengan 3 orang sekaligus, tapi dia menyerah. Namun, saat dia akan pulang, tiba-tiba kepalanya ditembak begitu saja. Melihat hal tersebut, Guru Ip pun marah atas hal itu. Jenderal juga tidak suka apa yang dilakukan oleh kolonelnya. Turnamen pun tetap dilanjutkan dan Guru Ip bilang kepada polisi kalau dia mau bertarung. Guru Ip meminta 10 orang sekaligus untuk melawannya. Walaupun polisi sudah melarangnya karena berbahaya, tapi Guru Ip tetap bersikeras, dan jenderal pun juga terheran mendengarnya. Pertarungan pun dimulai, dan Ipman pun langsung menghajar mereka satu persatu. Jenderal pun terpukau. Setelah semua tumbang, jenderal pun memberinya beras, tapi ditolak oleh Guru Ip, dan Guru Ip pergi dengan membawa beras Liu yang berlumur darah. Setelah itu, Ipman diperingatkan oleh polisi agar lebih berhati-hati pada tentara Jepang, dan Guru Ip pun menamparnya karena dia menganggap polisi itu adalah seorang pengkhianat. Setelah sampai rumah, Ipman pun segera diobati oleh istrinya. Di tempat lain, Jin sedang bersiap menghadang truk. Lalu mereka menuju pabrik kapas untuk meminta uang pada Kuan, dan karena tidak dikasih, Kuan pun dihajar olehnya. Anaknya yang melihat hal itu segera datang dan melapor ke Guru Ip.
Tapi saat Guru Ip datang, mereka sudah kabur duluan. Ternyata salah satu anak buahnya yaitu Yuan, adik dari Lin. Setelah itu, Guru Ip pun diminta untuk mengajarkan Wing Chun kepada Kuan dan karyawannya, dan ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Ip Man pun didatangi oleh polisi yang memberi kabar kalau Jenderal Jepang ingin bertarung dengannya. Kolonel pun ikut datang, dan karena kolonel kurang ajar, Ip Man pun menghajarnya. Setelah itu, polisi pun dihajar oleh kolonel karena telah membiarkan Ip Man pergi begitu saja. Sang polisi pun datang ke Guru Ip dengan babak belur. Di lain sisi, Jin datang lagi ke pabrik untuk meminta uang, namun para karyawan sudah bersiap untuk menghadapinya. Dan perkelahian pun terjadi. Dan di saat yang tepat, Guru Ip datang dan langsung menghajar para begal tersebut. Walaupun mereka menggunakan senjata, tapi akhirnya bisa dikalahkan oleh Guru Ip. Dan mereka pun kabur. Lalu, Ip Man memberikan sesuatu yang ia temukan kepada Yuan, yaitu adik Lin. Dan memberitahunya kalau Lin sudah terbunuh oleh Jepang. Dan Yuan pun merasa sedih akan hal itu. Di malam hari, sang polisi memberitahu kalau Guru Ip jangan ke pabrik kapas, karena jenderal dan pasukan sedang di sana untuk mencari Ip Man. Namun, saat Kuan sedang disiksa, Ip Man pun datang untuk menyerahkan diri dan dia akan ditembak, tapi dicegah oleh jenderal. Dan Ip Man pun menantangnya untuk bertarung. Lalu Ip Man pun ditahan dan istrinya dititipkan kepada Kuan. Saat jenderal memberi makan pada Guru Ip, dia bilang kalau pertarungannya ingin di tempat terbuka dan disaksikan oleh banyak warga, supaya warga tahu mana yang terbaik antara bela diri Jepang atau bela diri Cina. Keesokan harinya, istri Ip Man dibawa pergi oleh Kuan keluar dari Fosan. Dan pertarungan sengit pun dimulai. Ternyata, istri Guru Ip kembali untuk melihat suaminya bertarung. Saat jenderal kalah, warga Fosan pun bergembira. Namun, tiba-tiba sang kolonel Jepang menembak jatuh Guru Ip. Sontak para warga pun marah dan segera menghampiri Guru Ip. Lalu, Ip Man dan istrinya pergi ke suatu tempat, dan film pun berakhir.